Nah, ini yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Asy-Syaikh Hasan Haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Live selalunya jam berapa, Tat? Live selalunya insya Allah kalau sore ini, kalau ndak repot mesti live. Nggih. Ini jadwalnya sore ini. Jadwalnya jam 4 sampai setengah 6. Kadang setengah 4 saya sudah awali kalau ndak repot. Yang jelas ini jadwal sore kita ngajinya Jurumiyah. Gitu, Mbak Zakiyah. Itu ya, sudah. Ini yang tentang fa'il kemarin. Kembali ke definisi fa'il, maka ini termasuk kategori isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa. Maka ketika kita bilang isim yang dibaca rofa, kita tinggal lihat, kita tinggal deteksi, kita observasi isim apa gitu. Kalau isim mufrad rofa, berarti kita kembali ke bab rofanya isim mufrad gitu. Rofanya isim mufrad ditandai apa? Ditandai dhammah, nah, gitu. Isimnya jamak mudzakkar salim misalnya, maka ketika jamak mudzakkar salim, rofanya ditandai apa? Kembali ke bab yang awal-awal, itu. Maka ya, isim, maka segala tinjauan, aspek tinjauan isim nanti sudah disebutkan di awal ini. Nah, isim ada isim mufrad, isim tasniyah, pembagiannya yang kemarin kita bahas. Kemudian isim jamak ada 3 jamak. Ada jamak yang berubah dari mufradnya, namanya jamak taksir. Kemudian ada jamak yang tidak berubah dari mufradnya, isim jamak mu'annas, menunjukkan makna perempuan. Jamaknya perempuan itu mu'annas salim yang tidak berubah dari mufradnya. Kemudian muzakkar salim, isim jamak yang menunjukkan laki-laki, kan gitu. Nanti tinjauan berubah dari bentuk mufradnya, kemudian tinjauan dari menunjukkan perempuan atau laki-laki. Nah, tulis saja sambil dicoret-coret sini, tidak apa-apa. Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak taksir, isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim misalnya. Atau isim yang termasuk di isim ghairu munsharif misalnya. Tapi ya tetap kan isim ghairu munsharif di awal-awal itu kalau rofa ya tidak ada perbedaan antara ghairu munsharif atau bukan ghairu munsharif itu. Di bab rofa tidak ada bab ghairu munsharif, karena ghairu munsharif itu cuma ada di bab khofat, di bab jer itu. Nanti artinya fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh sebelum fi'il, yang jatuh sesudah, berarti gitu. Yang sebelumnya menyebutkan fi'il, kan gitu. Yang sebelumnya menyebutkan fi'il. Atau kita jadikan definisi fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum yang kemarin. Fi'ilnya fi'il mabni maklum karena ya fa'il. Nanti karena kalau fi'ilnya fi'il mabni majhul, maka jadinya naibul fa'il, babnya naibul fa'il gitu. Sudah. Kemudian fa'il itu ada 2 macam bentuknya. Wahwa ala qismaini. Fa'il itu ada 2. Apa? Fa'il isim zahir. Zahir itu nampak yang artinya adalah yaitu isim itu sendiri gitu. Bukan kalimat pengganti, bukan kata ganti lah gitu loh. Kalau isim domir mudmar
Kemudian yang kedua wa mudmarin, isim yang berbentuk kata ganti. Nah itu berarti. Nah ini kata terang gitu. Dzohir itu kata terangnya, isim terangnya, nama aslinya gitu misalnya. Penyebutan secara langsungnya, lah itu loh. Penyebutan secara langsungnya itu isim dzohir. Kemudian kalau dhamir itu adalah berupa kata ganti. Salah. Kata ganti. Gitu artinya. Berupa isim dhamir, mudmarin itu berupa isim dhamir. Kalau kata terang, kata terang sebutkan namanya misalnya, subjeknya, fa'ilnya disebutkan dengan nama terangnya. Zaid, Umar, gitu. Fatimah, Zainab. Nah, itu adalah penyebutan nama terang. Nah, itu namanya fa'il isim dzohir. Nah, kalau menggunakan kata ganti gitu, nya, untuknya, dia, mereka, nah itu namanya kata ganti. Maka istilahnya adalah fa'il mudmar atau fa'il isim dhamir. Maknanya adalah fa'il isim dhamir, gitu. Maksudnya fadzahiru nahu qaulika, maksudnya isim dzohir itu ya seperti ucapanmu, koma zaidun disebutkan zaid, wa yakumu zaidun disebutkan zaid, wa koma zaidani dua zaid, wa yakumu zaidani. Ini terang-terang semua, kata kalimatnya terang-terang semua, nama-nama asli, nama terangnya zaiduna, wa yakumu zaiduna. Ini dijamak mudzakkar salimkan. Muslimuna, mukminuna sama. Muslimat, misalnya waqoma ar-rijalu yang pakai jamak taksir, wa yakumu ar-rijalu, waqomat hindun, qomat hindun. Fa'ilnya ini qomat, kasih tak tanis karena fa'ilnya dia berupa fa'il perempuan, subjeknya perempuan, maka kalimat fi'ilnya kasih tanda mu'annas dengan tak tanis, qomat hindun, watakumu hindun, waqomatil hindani, muslimati bisa, muslimani bisa, waqoma al muslimani misalnya yang di awal, atau waqomat al muslimatani bisa, watakumu al hindani, waqomatil hindat. Nah, ini pakai jamak muannas salim, watakumu al hindat, waqomat al hundud. Nah, ini jamak taksirnya al hunud. Ini hanya percontohan saja nggih, misalnya saja nggih. Watakumu al hunud, waqoma akhuka, pakai akhuka disebutkan secara terang gitu. Wa yakumu akhuka waqoma gulami, wa yakum gulami. Ya, ini dengan mempertemukan langsung dengan ya mutakalim gulami. Kalau dalam bahasa Inggris itu my ngono lho. My love, my book, my my itu lho. Kalau dalam bahasa Arab itu penggunaannya bentuk kalimat apa itu istilahnya? Hak kepemilikan itu dengan menambahkan ya mutakalim, ya ini ya mutakalim. Gitu. Wa yakumu gulami wa ma asbah dzalik, dan kalimat-kalimat yang menyerupai yang disebutkan tadi. Kemudian wal mudmaru isna asyar, isim-isim dhamir itu al mudmaru itu ada isna asyar, ada nggih 12. Loh kok di tasrif ada 14 Pak misalnya, maka coba dihitung lagi. Ada kalimat-kalimat yang penggunaannya sama atau bentuknya sama. Nah, itu. Bentuknya sama. Penguraiannya maka berbeda itu. Kemudian isim dhamir itu ada 12. Apa saja? Nahu qaulika darabtu, darabna. Ini berarti kita kaji di amsilatut tasrifiyahnya. Amsilatut tasrifiyahnya ini fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir. Dhamirnya apa? Marfu gitu. Dhamirnya ini berarti apa? Marfu. Wong isim dhamir marfu kok. Ini babnya fa'il marfu kok. Babnya fa'il. Kalau babnya fa'il, sementara fa'il itu pasti marfu kan gitu. Sementara fa'il itu pasti marfu, maka dhamir ini adalah dhamir yang mahalnya rafa, yang marfu gitu.
domir yang mahalnya rofa gitu. Isim domir itu hukumnya mabni gitu. Maka ini nanti kajiannya plus kajian yang kita jelaskan sebelumnya. Ini kalau isim domirnya itu termasuk isim yang mabni gitu. Dorobtu ini yang menunjukkan makna aku, dorobtu. Ini ya selalu seperti ini, tidak mungkin jadi dorob ta misalnya. Maka dorob ta akan memunculkan makna yang lain, bukan dorobtu ini gitu. Atau dorobtu ini tidak berkaitan, tidak terpengaruh dengan amil, ndak, bukan. Karena ini adalah isim domir itu adalah mabni. Maka yang jadi kajian yang berubah-ubah dalam hal ini adalah fa'il yang isim dohir. Yang kedua, ini juga fa'il pengenalannya, ini juga fa'il gitu. Walaupun itu adalah fa'il yang mabni gitu. Mahalnya rofa, keadaannya, tempatnya menduduki rofa. Tapi dia kalimatnya, tinjauan kalimatnya adalah kalimat yang mabni gitu. Isim dohirnya contohnya koma zaidun. Suatu saat lafadz dun ini enggak dibaca dun. Itu seperti itu. Kalau isim domir, ini jumlahnya ada 12. Ini yang sesuai di amsilatu tasrifiyah. Ini sudah kita selesai di bab fa'ilnya. Kita lanjut di bab isim maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Sebelumnya ini kita kaji dulu. Bentar. Sudah. Bab fa'ilnya sudah selesai ini. Kalau ada yang diiskalkan, bingung, silahkan ditanyakan tentang ini. Nah, bentuknya ada 2 macam. Mas Febi. Mas Febi nganu nggih, DM di nomor saya coba. DM di nomor saya ini. Nanti saya masukkan di grup. Tekok-tekok, dan nanti saya bantu kirim PDF-nya karena saya melihat jenengan itu termasuk aktif. Termasuk sering ikut live, dan nanti daripada jenengan bentar, kalau tak nah itu Mas Febi itu dicatat, nanti saya masukkan grup yang tadi saya buat. Sudah masuk Mas Kian, kok belum masuk gitu? Sudah saya masukkan tadi, masa urung? Saya baru buat grup, dan nanti silahkan DM di nomor itu, nanti saya masukkan di grupnya, nggih. Jadi untuk kalau yang sudah punya kitab dan kebetulan misalnya bingung dengan kajiannya, atau nggih,
atau belajar sendiri, bisa belajar sendiri karena sudah kan banyak yang sudah paham. Kemudian baca-baca sendiri misalnya karena ndak dapat ikut aktif setiap sore misalnya seperti Ning Farida ini. Niku mengke tang WA mawon nganu nih konsultasi nih. Enggak apa-apa diwaca-waca dhewe. Enggak apa-apa, boleh. Kayak Mas Supri nggih, silahkan Mas Supri itu juga, silahkan. Nah, gitu. Won lintune. Yang lain juga boleh, silahkan. Silahkan. Nah, nanti saya bantu filenya. Sudah itu bentuknya isim fa'il. Nah, isim fa'il tadi dua tadi. Kalau isim dohir itu artinya nama terangnya disebutkan gitu. Kalau isim domir itu kata ganti. Kalau yang isim domir berupa kata ganti itu hukumnya adalah mabni gitu. Nah, cuma dia disebutkan di pembagian ini gitu. Walaupun mabni dia mahalnya, ya keadaannya sebenarnya ya rofa. Maka di dalam amsilatut tasrifiyah, ini penamaannya adalah isim domir mahal rofa. Oke, Mas Supri, yang saya sematkan itu loh. Itu nomor WA saya itu. Alhamdulillah. Nah, ini sudah al-maf'ul. Lah ini kemudian ini catatan yang saya buat kemarin seharusnya masih membantu, tapi mana catatan saya yang kemarin. Jadi kalau dari aspek fiilnya nggih. Kalau dari aspek fiilnya maka akan memunculkan dua istilah itu, memunculkan istilah fa'il dan naibul fa'il. Nah itu loh. Kalau yang naibul fa'il ini adalah bentuk pasifnya. Kalau fa'il itu adalah bentuk aktifnya. Pen tinggal lirik kaya hilang. Lah bisa oleh lah. Buat tak? Kamu tak delok metu suarane krungu. Ada iki Pak. Loh saya Hitek punya dua, tapi kok telesut kabeh ngono lho. Ki sapa ya? Dek wae panjenengan dikek teng inggil kulkas wae. Lho nggih to. Lho nggih betul lho, kok ngertos jenengan. Sapa ini? Sukonto Legowo ini kok ngerti kalau pulpen apa pulpen saya taruh di atas kulkas. Wah enggak beres ini, dukun ini. Jenengan dukun jelas itu. Pun nggih yang tadi nggih. Keterkaitan dengan ya, fiil. Jadi tinjauannya di fiilnya gitu. Kalau fiilnya fiil aktif nggih, fa'ala gitu. Ya fulu.
Fa'ala yafulu. Ada yufalu. Bentuk fi'il itu, bentuk aktifnya nggih, itu namanya maklum, mabni maklum. Kemudian yang bentuk pasifnya namanya mabni majhul. Gitu. Ini yang sulasi mujarad bentuknya seperti ini. Nanti ada di bab naibul fa'il ini disebutkan gitu. Artinya kalau dia bentuknya normal seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, fa'ala yafulu, fa'ala yang sudah-sudah nggih. Di amsilatut tasrif itu awal sulasi mujarad bentuknya adalah maklum nggih. Maka setelah isim yang jatuh setelah fiil-fiil tersebut itu fa'ala yafulu yang ada 6 bab itu nggih, itu adalah fa'il gitu. Di bab fa'il yang dimaksud itu. Maka disebutkan yang jatuh sebelum fiil mabni maklum gitu. Nah, kemudian kalau yang mabni majhul nanti dia akan jadi naibul fa'il. Itu bentuk pasifnya gitu. Nah, definisinya bahwa al-ismul marfu alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dicatat. Apa dicatat? Isim yang dibaca rofa yang disebutkan yang sebelumnya nggih. Al-ismu al-marfu alladzi lam yuzkar yang mana isim yang dibaca rofa yang mana tidak menyebutkan ma'ahu dengannya fa'ilnya, fa'iluhu. Nah, isim yang dibaca rofa yang tidak menyebutkan fa'ilnya gitu. Dia malah menyebutkan pengganti dari fa'il itu sendiri gitu. Nah, istilahnya adalah bentuk pasifnya mabni majhul itu. Definisinya naibul fa'il ialah isim yang dibaca rofa tidak menyebutkan fa'il. Nah, dan dia posisinya nggih, posisi tarkibnya, posisi kedudukannya nggih, sesuai dengan urutannya gitu. Itu seakan-akan dia menggantikan fa'il gitu. Karena dia jatuh setelah fi'il gitu. Cuma fi'ilnya itu adalah fi'il yang pasif, fi'il majhul. Nah, gitu. Jatuh setelah fi'il mabni majhul. Duriba asalnya doroba. Kalau di duriba Zaid itu jadi objek malahan. Dia jadi objek tapi kedudukan urutannya dia pengganti dari fa'il yang dibaca rofa tadi. Tetap hukumnya dibaca rofa, sopo zaidun gitu. Duriba dan pukul sopo zaidun Zaid. Nggih, silahkan Mas Jusriadi. Silahkan DM di nomor niku nggih, nanti sambil saya masukkan di di grupnya dan saya bantu kirim nanti. Pak Mas Jusriadi. Ya seperti itu pun. Nanti setelah ini selesai kita kaji di khusus saja di fiilnya deh. Fiil bentuk-bentuk fiil mabni majhul. Ini coba tambah satu bab ini. Nah, iku lho Mas Adam pinter lek kon ngarang dicintai. Ngono lho. Lek aku cinta iku bentuk aktif lek dicintai berarti aku enggak perlu menyatakan cinta, saya sudah dicintai gitu loh. Nah, jadi jenengan milih dicintai apa milih mencintai.
Milih dicintai apa milih mencinta ngono ya berarti ya. Aku cinta apa aku dicintain gitu. Al-ismul marfu alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu. Isim yang dibaca rafa karena masih masuk pembahasan di marfu'atul asma alladzi lam yuzkar ma'hu fa'ilu, yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Nah, kedudukan tarkibnya dia menggantikan fa'il, dibaca rafa. Nah, ini konsep kaidah, ini kok kulino konsep. Kaidahnya fa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awalu wa kusira ma qabla akhir wa in kana mudhari'an dumma awalu wa futiha ma qabla akhir, yang saya jelaskan tadi. Kaidahnya nggih fi'il mabni majhul ini sulasi mujarad. Nanti setelah ini kita kaji babnya. Setelah selesaikan babnya fi'il mabni majhul dengan bentuknya masing-masing fi'il. Semisal fi'il rubai itu bagaimana? Kita tambah di situ keterangannya. Bentuknya kaidah dasarnya yang penting ini. Kalau dia madhi dumma awwaluhu wa kusira itu berarti madhi. Dumma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Kemudian yang mudhari dumma awwalu wa futiha ma qoblal akhir, di fathah sebelum akhirnya. Sebelum akhirnya di fathah. Fi'il mabni majhul madhinya ini huruf awal di dhammah sebelum akhir di kasrah. Yang mudhari huruf awal di dhammah sebelum akhir di fathah. Wawa ala kismain. Sama seperti fa'il, pembagiannya ada dua. Kalau disebutkan terang gitu namanya nggih, tanpa dengan kata ganti ya, itu namanya isim zohir. Nah, kalau dengan kata ganti dia, itu kamu, kenapa enggak nyebutkan nama, sebutkan kata ganti, maka itu istilahnya adalah mudmar, isim domir. Naibul fa'il isim domir itu. Fadzohir maka sama saja. Fadzohir seperti ucapanmu duriba zaitun, yudrabu zaitun, ukrima amrun, yukramu amrun. Wal mudmaru sama, wal mudmaru ada 12. Nahu qaulika sebagaimana ucapanmu duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, wa duribtuna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Fa'il ada dua, isim dohir, isim domir. Wes ngono wae. Berarti kalau dikasih uang juga termasuk kah? Nggih betul, masuk kontol legowo. Nggih betul. Dikasih. Utia kitabahu biyaminihi. Utia. Mas ulangi maca nama akun mau. Mas Sukonto ini Mas Sukonto ini dukun kok iki. Ngerti loh, penku tak salah dulu kulkas kok yo ngerti. Apa jangan-jangan ya kebiasaan dia seperti itu. Dia biasa menaruh sesuatu di atas kulkas kemudian lupa. Golek koreke, golek rokoke ya tetap di atas kulkas itu. Pun wis ngoten niku wis selesai sudah. Wis ini enak ini. Ini pembahasannya sudah ringan-ringan ini. Kalau sudah ya jalan silatul tasrifi.
Yang punya Bapak mau tasrif PDF yang mana? Yang tasrif PDF ya yang sama seperti kemarin, yang tasrif PDF-nya. Ya kalau yang ini sudah kan. Ini yang kemarin yang isfi il mudhari' mabni lil fa'il, artinya dia berarti mabni maklum. Coba di halaman 40 itu mabni lil, agak gelap Mas atau? Itu yang halaman 40 itu. Ini yang fi'il mudhari', yang fi'il madhi berarti ya yang sebelumnya 36 itu fi'il madhi mabni lil fa'il. Kalau istilah mabni lil fa'il itu artinya maklum dia karena dia menyebutkan lil fa'ilnya gitu. Gitu loh. Itu mabni lil fa'il. Al muttasil bi dhamir rafin yang dia bertemu dengan dhamir rafa. Ini yang halaman 36 tadi. Yang kemarin kita kaji di sini yang domirnya ada 14 atau 12 karena ada domir-domir yang sama tadi. Gitu, wahuma hum yahuma hunna. Nah, kemudian ini yang bentuk madinya lah, bentuk mudhari'nya ada di belakangnya. Ini masih bentuk domir rafa apa tadi? Fi'il madhi yang maklum, nggih, sama. Cuma kita beda bina. Kita harus paham tadi penerapan di bina-bina yang berbeda tadi. Fungsinya untuk mentasrif bina bina yang tidak disebutkan di sini. Seperti yang kemarin. Nah, ini baru fi'il madhi yang mabni lil majhul. Al fi'lul madhi al mabni lil maf'ul. Di halaman 39. Fu'ila fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna. Go. Ini yang di tasrif sesuai dengan domirnya. Jadi kalau yang di awal itu tasrif istilah, artinya perubahan tetap di mufrad, namun di bentuk-bentuk yang berbeda tadi. Kalau ini dibentuk domirnya, di lugawi ini adalah bentuk domirnya yang berubah. Fi'ilnya fa'ala yang mabni lil fa'il atau maklum, kemudian yang majhul fu'ila. Jadi dia sedang berarti dipukul, dia seorang yang dikerjai, dilakukan sesuatu yang dilakukan itu, sesuatu yang dilakukan, dua perkara yang dilakukan gitu. Atau pakai ini. Nah, ini bina yang berbeda. Kaidahnya tetap doma awalu aku siroma qoblal akhir, tapi dia karena binanya ini adalah bina ajwab, akhirnya dia jadi seperti ini bentuknya, bi'a bi'u bi'at. Ini berarti artinya dijual gitu, bi'a. Bi'a itu berarti apa? Tuku ya berarti. Tuku ya, ba'a itu. Membeli ya berarti ya. Dibeli gitu berarti ya. Ya dibeli. Betul Mas PB. Nah, tuku kan istaro kan. Jadi kalau dia maklum nggih ba'a gitu. Adol. Nah, ba'a itu tuku ya berarti. Aku kok iso lali tuh. Buyar sudah konsentrasi saya ini.
Ya kan? Sade, sade. Bahasa Jawanya sade. Dijual. Tuku, beli. Beli yang mana? Kalau yang beli ya ala apa Bali ya lain lagi. Beli mau kemana beli? Perang, goza ini perang. Kalau dimajulkan guzia, guzu, guzu. Mereka telah diperangi, guzu. Mereka telah diperangi. Guzia diperangi. Guzia disesuaikan dengan domirnya. Guzu, guziat. Dia perempuan telah diperangi. Guziata, dia dua orang yang telah diperangi. Guzina, perempuan-perempuan yang telah diperangi. Guzina. Tapi kalau dimaklum berarti ya Uzaina. Ada apa tidak di sini yang goza? Gak ono, berarti dipadakne tok wae. Disamakan dengan bina yang sama saja sudah. Nah ini ba'anya di sini. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'na bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tuna bi'tu bi'na. Jadinya bi'a bi'a bi'u bi'at bi'ata bi'na bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tuna bi'tu bi'na. Nah, kalau yang fi'il mudhari' mabni lil fa'il al muttasil bi dhamir rafi' fa'ilil fa'il berarti artinya maklum. Ini maklum. Ini maklum. Bentuk maklumnya. Yang suruh, yang suroni, yang suruna. Fi'ilnya. Nah, ini maklumnya. Kemudian baliknya itu baru bentuk majhulnya al mutasir bidhamir rafi' lil maf'ul al mabni lil maf'ul al mutasir bidhamir rafi'. Nasribnya dari atas ke bawah, bunda nazil. Kalau yang ini jenengan kan sudah punya kan nggih tasrifnya. Kalau yang ini berarti nasrifnya dari atas ke bawah, bukan ke kanan ke kiri yang seperti di bab awal. Kalau di bab awal dari kanan ke kiri itu yang tasrif istilah kita. Yang di awal itu berarti perubahan bentuk kalimat nggih. Dari bentuk kalimatnya yang berubah fa'ala yafulu fa'lan itu. Bentuk